Cerita sebelumnya menceritakan tentang Art, Irena, dan Ginny yang terjebak di zaman kuno. Di mana di zaman itu merupakan zaman kekuasaan dari Raja Iblis Farfatos. Dan akhirnya, Art dapat bertemu lagi dengan sahabatnya, yaitu Lydia. Akan tetapi, bukan pertemuan yang mengharukan yang terjadi, melainkan adu jotos antara Art dengan Lydia. Lalu, bagaimana cerita selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Tetapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar Mimin semangat ngontennya. Cerita diawali dengan memperlihatkan Ginny yang sedang berendam dan digoda oleh Lydia. Ini cerita baru mulai, Shin-nya langsung kayak begini. Goblok! Shin kemudian menampilkan Art dan yang lainnya yang sudah bersiap untuk mengikuti perang. Di mana Art yang menjadi bagian dari pasukan Verda berada di tempat yang cukup jauh dari barisan depan. Art kemudian mengingat jika perang ini bertujuan untuk memperluas daerah kekuasaan Farfatos. Karena wilayah ini adalah salah satu wilayah yang dikuasai oleh iblis. Art juga sangat yakin jika pertempuran ini akan berjalan mudah karena dipimpin langsung oleh Lydia. Art berpikir jika posisinya saat ini merupakan posisi yang sangat aman dalam pertempuran. Namun tak lama kemudian, Art dikagetkan dengan penyerangan yang dikalukan pada barisan belakang. Bahkan penyerangan ini langsung dipimpin oleh komandan pasukan musuh. Di mana penyerangan ini bertujuan untuk memutus suplai logistik dan obat-obatan. Tentu saja, serangan itu tidak dapat diantisipasi oleh prajurit Verda. Karena kekuatan yang sangat dahsyat dari komandan pasukan musuh. Namun, Art sangat tenang untuk menghadapinya. Bahkan Art juga memuji kecerdikan yang dimiliki musuhnya. Di sisi lain, Lydia tampak keheranan karena komandan musuh tidak kunjung menampakkan diri. Dan tak lama kemudian, salah satu prajurit Verda menghampirinya dan menceritakan apa yang sedang terjadi. Di mana pasukan barisan belakang disergap oleh musuh yang dipimpin langsung oleh Jenderal Bulgan. Shin kemudian kembali melihatkan sikap Art yang sangat tenang dan mampu mengalahkan jenderal itu dengan sangat mudah. Dan tak lama kemudian, Lydia dan Shilpi datang ke tempat Art. Mereka terkejut melihat Jenderal Bulgan yang sudah tak berdaya di sana. Di mana Bulgan merupakan jenderal yang sangat terkenal dan menjadi incaran utama mereka pada pertempuran ini. Karena pencapaian Art ini, Lydia yakin jika Art akan dapat segera bertemu dengan Farfatos. Singkat cerita, mereka semua telah bersiap untuk menuju istana dan bertemu dengan Farfatos. Di mana Irena dan Ginny tak henti-hentinya memuji keindahan istana dari Farfatos. Dan tak lama kemudian, mereka dikagetkan dengan sihir api yang menyerang mereka secara tiba-tiba. Dan kemudian, muncullah seorang pria yang telah menyerang Art dan lainnya. Di mana pria itu bernama Alvarto. Di mana Alvarto merupakan salah satu dari prajurit dari Farfatos. Serangan barusan merupakan salam kenal darinya kepada Art dan lainnya. Lydia yang kesal dengan kelakuannya, kemudian mengajak Alvarto untuk berduel dengannya. Akan tetapi, Alvarto menolaknya karena ia tahu jika dia tidak mungkin menang melawan Lydia. Namun tak lama kemudian, muncul sesosok pria dari balik pintu. Ternyata, itu adalah Farfatos. Lydia yang mengetahui itu, langsung memanggilnya, karena merasa mereka adalah teman dekat. Namun berbeda dengan Ginny, di mana Ginny justru merasa gemetar dengan kedatangan Farfatos. Farfatos kemudian memarahi Alvarto, karena selalu membuat keributan di istananya. Dan kemudian, Farfatos mengusir Alvarto dari sana. Dan akhirnya, mereka semua diajak Farfatos untuk masuk ke dalam istananya. Irena dan Ginny yang melihat Farfatos menjadi sangat kagum karena Raja Iblis Farfatos ternyata lebih tampan dan menawan dari yang mereka bayangkan. Namun, Farfatos menjadi terkejut dengan apa yang Irena dan Ginny katakan. Karena Farfatos menganggap jika dirinya bukanlah Raja Iblis. Dan di sini, Art yang mendengarnya merasa aneh. Karena seharusnya, Farfatos pada saat ini telah mendapatkan gelar sebagai Raja Iblis. Dan Farfatos menganggap jika ada Raja Iblis yang lain.
Singkat cerita, setelah menemui Varvatos, mereka bertiga kemudian kembali di tempat Verda. Dan di sini, Art menceritakan tentang perbedaan sejarah yang telah mereka alami. Setelah mendengar semua cerita dari Art, Verda kemudian menarik kesimpulan jika mereka bertiga kini berada pada dimensi yang berbeda. Itu dikarenakan sejarah yang mereka ketahui sedikit berbeda dengan kenyataan yang terjadi saat ini. Verda juga berpikir jika ada seseorang yang berniat untuk mengubah sejarah. Mendengar perkataan Verda yang dirasa masuk akal, Art kemudian teringat dengan pernyataan bocil dewa tempo hari. Di mana bocil itu mengatakan jika Art harus bertemu dengan Raja Iblis dan melenyapkannya. Dan kini, mereka semua akhirnya mendapat pencerahan tentang masalah yang mereka hadapi. Di mana mereka harus mengalahkan Raja Iblis yang ada pada zaman ini. Verda kemudian menjelaskan jika Raja Iblis di zaman ini baru muncul sekitar 3 tahun yang lalu. Akan tetapi, Raja Iblis itu telah menguasai sebagian dari wilayah Varvatos dan raja-raja lainnya. Bahkan, Varvatos tidak mampu mengalahkan Raja Iblis itu ketika mereka berdua bertarung. Gini kemudian menyampaikan sarannya untuk meminta bantuan kepada Varvatos. Di mana mereka harus mengatakan yang sebenarnya jika mereka berasal dari masa depan. Dan mengatakan jika Raja Iblis di dunia ini sangat mengerikan. Bahkan dia ingin mengubah sejarah yang telah terjadi. Tak lama kemudian, Lydia datang untuk meminta Art agar ikut berperang di barisan depan. Tanpa pikir panjang, Art langsung menyetujuinya. Karena Art harus melakukan pencapaian besar agar dapat menarik perhatian dari Varvatos. Singkat cerita, Lydia, Art dan lainnya sudah bersiap untuk berperang. Dan di sini, Lydia menjelaskan kepada Art jika kali ini mereka akan melawan Raja Kutukan bernama Naviles. Art yang mendengar itu merasa takut. Bukan karena kekuatannya, melainkan orang itulah yang dulu merasuki Lydia, sehingga Art harus membunuhnya. Singkat cerita, mereka telah berada di depan kastil, dan dihadang penjaga yang sangat banyak. Art langsung mengeluarkan kemampuan sihirnya, dan langsung mengalahkan semua penjaga yang ada di sana. Namun, Art justru dimarahi Shilpi dan Lydia, dan menyuruhnya agar tidak bertindak gegabah. Tak lama kemudian, mereka melihat kastil yang terbakar dari dalam. Dan mereka kemudian bergegas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Sesampainya di dalam, mereka semua terkejut melihat Raja Kutukan yang telah dikalahkan secara tragis. Di mana kepala Raja Kutukan itu ditebas dan dilempar keluar kastil. Dan tiba-tiba saja, dari dalam kastil, muncul seseorang misterius yang telah mengalahkan Raja Kutukan itu. Dan ternyata, pria itu adalah Raja Iblis. Di mana Raja Iblis memberikan pesan kepada mereka jika dia akan mengambil seluruh tanah yang dia inginkan. Dan jika mereka menginginkannya kembali, mereka harus mengambilnya dari Raja Iblis. Dengan kata lain, mereka harus berperang. Lalu, bagaimana petualangan Art selanjutnya di zaman itu? Tetap bersama Sigit Pras untuk mengetahui cerita selanjutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa.